Sudarsa Putri Maharani, perwakilan dari kelompok 10. Dan di samping saya, perkenalkan nama saya Anadila Putri Effendi selaku pemateri. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Anadila Putri Effendi. Baik, di sini Materi pertama akan dibacakan oleh Anadila Putri Effendi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang ditetapkan oleh orang pribadi, badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan sejarah munculnya pajak adalah percayakan Anda bahwa sejarah pajak sebagai semua orang sudah dimulai sejak zaman Firaun. Tentu saja ini berarti sejarah pajak juga berangkat dari masa yang sama. Sejarah umat manusia sangat kental dengan masalah perpajakan. Konon kabarnya sejarah pajak tercipta karena kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok karena keterangan satu sama lain. Sedangkan sejarah perpajakan dari berbagai masa ke masa sebagai berikut, yaitu Mesir. Sepanjang yang diketahui oleh manusia modern, sejarah pajak dimulai dari Mesir selama beberapa periode pemerintahan Firaun. Yang kedua yaitu Yunani. Pada masa perang bangsa Athena dikenal pajak diaspora yang digunakan untuk membiayai perang. Yang ketiga itu Romawi. Pajak yang pertama diperkenalkan Roma adalah biaya pembiayaan atas impor dan ekspor yang disebut dengan quaternion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara, yaitu ciri-ciri perpajakan. Baik, saya akan membacakan ciri-ciri perpajakan. Yang pertama itu adalah pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Artinya jika pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang, wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Yang kedua, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Artinya, para wajib pajak yang telah membayar pajak tidak akan mendapatkan balas jasa berupa barang maupun uang. Dan yang keempat, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pajak yang dipungut pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum seperti penyediaan sarana dan prasarana. Yang keempat, fungsi pajak dan manfaat pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya, yaitu nomor 5, manfaat pajak. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor real dalam rangka menghasilkan tingkatan pendapat per kapita masyarakat. B. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. C. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. D. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi. E. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadikan tambahan investasi. 6. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya atau pembanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dibayar oleh pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan ke pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. 2. Berdasarkan pihak yang memungut. Pajak menurut wewenang pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang dimaksud dengan pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. 3. Berdasarkan sifatnya. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah pajak yang pelaksanaannya melihat kemampuan dan keadaan wajib pajak, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pelaksanaannya tidak memperhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak. Terima kasih.